antara bentuk syukur dengan jawarih adalah memperhatikan nikmat tersebut, dijaga nikmat tersebut, bukan dilalaikan. Seorang beli mobil ditaruh aja di rumah sampai rusak, tidak bersyukur namanya. Tidak bersyukur. Seorang beli aset banyak tidak diperhatikan sampai rusak, tidak bersyukur. Seorang beli makanan ditumpuk sampai akhirnya basi, tidak bersyukur. Bagi dong. Jangan kau simpan saya basi, bagi. Tidak bersyukur. Kalau Allah kasih nikmat maka dijaga, jangan sampai rusak, tidak dimanfaatkan. Kalau begitu berarti tidak bersyukur. Dan nikmat yang Allah berikan padanya. Ente Allah kasih anak, jangan dilalaikan. Nah, anak itu nikmat. Semaksimal mungkin didik dia. Kalau nggak berhasil ya itu di luar kemampuan kita. Yang Allah ingin lihat dari kita, kita sudah berusaha nggak ngurusin anak ini. Dengan berbagai macam ujian di luar sana, bermacam godaan, kita usaha. Enggak berhasil ya sudah. Tapi kalau kita biarin, kita lalaikan, tidak kita pedulikan, kita kasih kesenangan, kemudian dia rusak. Namanya kita tidak menjaga nikmat Allah Subhanahu wa taala. Berikut adalah suara kajian Ustadz Firanda Andirja. Linknya terdapat pada deskripsi. Terima kasih. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ibadah yang sangat agung dan mulia. Namun sedikit orang yang bisa melakukannya. Oleh karenanya Allah berfirman wa qalilun min ibadiyasy syakur. Hanya sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Demikian juga setan telah berjanji, iblis telah berjanji bahwasanya dia akan menjadikan orang bersyukur hanya sedikit. Ketika dia berikrar di hadapan Allah, dia berkata, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin." Sungguh benar-benar aku akan menggoda manusia, aku datangi anak cucu Adam dari depan mereka, dari belakang mereka, dari kanan mereka, dan dari kiri mereka. Dan engkau ya Allah akan dapati kebanyakan mereka tidak bersyukur. Walaqad saddaqa iblisu dhannahu. Allah telah mengatakan iblis telah membenarkan persangkaannya, yaitu dia telah mengatakan hanya sedikit yang bersyukur, dan itu terjadi. Dan itu terjadi. Oleh karena ibadah syukur ini bukan ibadah yang mudah. Terkadang kita menyangka kita bersyukur, ternyata kita tidak bersyukur. Dan Allah telah menyatakan hanya sedikit dari hamba-hambanya yang bersyukur. Sebelum kita membahas tentang hakikat syukur dan bagaimana cara bersyukur, saya ingin motivasi kita semua untuk bersyukur kepada Allah, karena syukur adalah ibadah yang keutamanya sangat banyak. Di antaranya Allah berfirman, "Wasana jijis syakirin," dan sungguh kami akan beri balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Dan Allah tidak menyebutkan balasan apa. Dan ini salah satu metode dari Allah untuk menjelaskan bahwasanya, untuk mengisyaratkan bahwasanya ganjarannya sangat besar. Allah tidak sebutkan apa ganjarannya. Allah hanya mengatakan, "Wasana jijis syakirin," dalam ayat yang lain, "Wa sayajizillahu syakirin." Dan sungguh Allah akan memberi ganjaran kepada orang-orang yang bersyukur. Sama seperti ketika Allah menyebut tentang ganjaran memaafkan, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah." Siapa yang maafkan maka pahalanya di sisi Allah. Itu pahalanya sangat besar. Dan kita bisa tahu karenanya sampai para ulama khilaf mana yang lebih afdal, yang bersabar atau yang bersyukur. Karena dua-duanya adalah ibadah yang sangat agung. Dan Allah menggandengkan keduanya dalam beberapa ayat, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur." Yang demikian itu ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang senantiasa bersabar dan senantiasa bersyukur. Jadi keutamaan pertama, syukur itu pahalanya sangat banyak. Sangat banyak. Yang kedua, orang yang bersyukur tidak akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran 'alima." Allah tidak akan
mengadab, ya. Kalian jika kalian bersyukur dan kalian beriman. Dan sungguhnya Allah syakiran alima, sungguhnya Allah adalah maha bersyukur, yaitu maha membalas kebaikan kecil dengan balasan yang besar, ya. Dan Allah maha mengetahui, yaitu mengetahui siapa di antara hamba-hambanya yang bersyukur. Jadi percuma kita ngaku kita bersyukur kalau kita tidak bersyukur, karena Allah tahu kita bersyukur atau tidak. Maka orang yang bersyukur tidak akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara keutamaan syukur adalah Allah Subhanahu wa taala memberi tambahan kenikmatan. Ya. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in adzabi lasyadid. Allah beri pengumuman bahwasanya jika kalian bersyukur la azidannakum, maka aku benar-benar akan menambahkan kenikmatan bagi kalian. Jika kalian bersyukur, aku benar-benar akan tambahkan kenikmatan bagi kalian. Allah dengan penekanan la in syakartum la azidannakum adalah taukid, nun taukid, dua penekanan. Itu benar-benar sungguh-sungguh aku akan berikan tambahan kenikmatan bagi kalian. Maka seorang yang bersyukur ya akan ditambah kenikmatan. Dan ini suatu yang sangat wajar, yang sangat kita bisa lihat dalam kehidupan sehari-hari ya. Kalau ada suami berbuat baik kepada istrinya, terus istrinya sering bilang jazakallah khair habibi, makasih suamiku. Kira-kira suaminya tambah lagi kebaikan enggak? Tambah ya. Enggak ya? Begitu. Tapi kalau dikasih istrinya, kok mau segini, malas dia mau kasih lagi, ya enggak? Ini kalau manusia, walillahil mathalul a'la, ya, perumpamaan bagi Allah lebih lagi. Jadi seorang yang pandai bersyukur akan ditambah kenikmatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara keutamaan bersyukur ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan bahwasanya hamba-hambanya bersyukurlah yang akan selamat dari neraka jahanam. Karena mereka lah yang selamat dari godaan apa? Iblis. Iblis tadi yang mengatakan bahwasanya engkau akan mendapati Allah hanya sedikit dari hamba-hambamu yang bersyukur. Itulah hamba-hamba Allah yang selamat. Itulah hamba-hamba Allah yang selamat dari godaan iblis, dari neraka jahanam, dan mereka itulah yang akan dimasukkan oleh Allah dalam surga. Di antara keutamaan bersyukur, bahwasanya siapa yang bersyukur diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "In takfuru fa innallaha ghaniyyun 'ankum wa la yarda li 'ibadihi al-kufur wa in tashkuru yardahu lakum wa la taziru waziratu wizra ukhra." Dalam surat Az-Zumar. Kata Allah, "Wa in tashkuru," kalau kalian bersyukur, yardahu lakum, maka Allah akan ridha kepada kalian. Allah akan ridha kepada kalian. Oleh karenanya syukur yang sedikit mendatangkan keridhaan Allah. Maksudnya syukur atas nikmat yang sedikit akan mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Seperti Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha la yarda an 'abdihi idza akala al-aklata an yahmadahu 'alaiha wa idza syariba syarbata an yahmadahu 'alaiha." Sungguhnya Allah benar-benar ridha kepada hambanya jika makan satu makanan dia memuji Allah. Allah ridha kepadanya, itu dia bersyukur. Dan jika dia minum satu minuman, kemudian dia memuji Allah, maka Allah pun ridha kepadanya. Ya. Dan kalau orang sudah diridhai oleh Allah, pasti masuk surga. Pasti masuk surga. Makanya ketika Allah menyebutkan para sahabat, Allah mengatakan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka. Wa adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar. Allah siapkan surga bagi mereka yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Jadi antara cara untuk meraih keridhaan Allah adalah dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di antara keutamaan syukur, dan ini terkait dengan kenikmatan duniawi, adalah menjadi orang bahagia. Orang yang pandai bersyukur itulah orang yang bahagia. Siapa yang qanaah bersyukur, maka dia bahagia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Irda bima qasamahu Allahu lak, takun agnan nas." Ridhalah dengan apa yang Allah bagikan kepada engkau, itu rezeki dan yang lainnya. Ridha ya.
rezekinya segitu, ridho anaknya segitu, ridho istrinya begitu, ridho ya, rumahnya segitu ya, ridho. Ridho suaminya kayak begini. Mulai ya. Takun aghanan nas, maka kalian akan menjadi orang yang paling kaya. Yang kaya bahagia. Karena Nabi SAW mengatakan, laisal ghina an kasratil arad wa innamal ghina ghinan nafs. Bukanlah kekayaan sejati adalah dengan banyaknya aset, tapi kekayaan yang sungguhnya adalah hati yang kaya. Jadi orang yang bersyukur, dia orang yang bahagia. Betapa banyak orang yang diberi kenikmatan banyak namun tidak bahagia. Kenapa tidak bersyukur? Tidak pernah puas, selalu melihat ke atas, selalu mencari dan mencari. Cita-citanya kepanjangan daripada umurnya, keinginannya tiada hentinya. Setelah menggapai satu keinginan, kemudian timbul angan-angan yang lainnya dan terus demikian. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Lau kana li bini Adam wadiyani min dhahab labtagha thalithan." Kalau anak Adam punya 2 lembah emas, dia akan mencari yang ketiga. Dan tidak akan pernah berhenti. Wala yamla'u jawfahu illa turab. Dan tidak akan memenuhi ya mulutnya kecuali tanah. Kalau sudah mulutnya dimasukin tanah, badannya dimasukin tanah, baru dia selesai. Itu masuk kuburan. Tidak pernah puas. Orang yang korupsi apa orang miskin? Yang korupsi orang miskin, orang kaya? Orang kaya, tidak pernah puas. Jadi tidak pernah puas. Yang tidak pernah puas, tidak puas itu tidak bahagia. Orang yang puas itulah yang bahagia. Sebagian berkata Imam Syafi'i, idza ma kunta dza qalbin qana'in fa anta wa malikud dunya sawa'u. Kalau kau memiliki hati yang qanaah, sungguhnya kau dengan raja sama saja. Kau dan raja sama-sama bahagia, sama-sama bahagia. Oleh karenanya berusaha menjadi orang yang bersyukur, mensyukuri nikmat Allah, maka Anda akan bahagia. Oleh karenanya, bukan cuma kita yang disuruh untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, washkuruli wala takfuru. Ya, wala takfurun ya. Bersyukurlah kepadaku, jangan kufur kepadaku. Bukan cuma kita, bahkan para nabi juga disuruh untuk bersyukur, ya. Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَا تَكُونَنَّ minal khasirin balillaha fa'budu wa kum minasyakirin. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh kami telah wahyukan kepada engkau dan juga para nabi-nabi sebelumnya. Kalau engkau berbuat syirik, maka akan gugur seluruh amalan ibadahmu dan engkau benar-benar termasuk orang yang merugi. Balillaha fa'bud, maka beribadahnya kepada Allah, wa kum minasyakirin. Jadilah engkau wahai Muhammad sebagai hamba yang bersyukur. Sebagaimana telah berlalu orang-orang bersyukur yang lainnya. Allah juga berfirman kepada kalimullah Nabi Musa alaihissalam, Ya Musa inni istafaituka 'alan nasi birisalati wa bikalami fakhudh ma ataituka wa kum minasyakirin. Wahai Musa, sungguhnya aku telah memilih engkau dengan aku menjadikan engkau sebagai rasul wa bikalami, dan aku berbicara langsung dengan engkau. Ya, turunkan Taurat kepadamu. Fakhudh ma ataituka, ambillah apa yang telah aku berikan padamu, wa kum minasyakirin, dan jadilah termasuk orang-orang yang bersyukur. Allah juga berkata kepada Luqman, wa laqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah. Dan sungguh kami telah berikan hikmah kepada Luqman, dan dia bukan seorang nabi, seorang saleh. Anishkur lillah, bersyukurlah kepada Allah. Jadi syukur itu perintah buat semuanya, karena di balik syukur banyak sekali kebaikan. Namun seperti saya katakan di awal pengajian, yang bersyukur hanyalah sedikit. Maka pada kesempatan ini kita ingin belajar, kita ini sudah bersyukur atau belum? Jangan-jangan kita merasa bersyukur, ternyata kita belum bersyukur. Atau kita sudah bersyukur namun belum, levelnya masih rendah. Tentunya kita berusaha menaikkan level syukur kita menjadi yang lebih baik dan lebih baik. Baik ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara bersyukur? Bersyukur
Yaitu kalau bahasa kita ya berterima kasih, ya, berterima kasih. Mengakui kebaikan, kalau di kalangan manusia, mengakui kebaikan orang telah berbuat baik kepada kita, maka itu namanya berterima kasih. Dan syukur, salah satu nama Allah adalah Asy-Syakir atau Asy-Syakur. Allah punya nama Asy-Syakir dan juga Asy-Syakur. Asy-Syakir atau Asy-Syakur maksudnya Allah itu memberi ganjaran yang besar atas amal yang sedikit. Ganjaran besar atas amal yang sangat sedikit. Contohnya misalnya Nabi bersabda, "Raka'atul fajri khairum minad dunya wa fiha." 2 rakaat sebelum subuh lebih baik dari dunia dan seisinya. Artinya 2 rakaat kerja cuma 3 menit. Ternyata ganjarannya lebih baik dari dunia dan seisinya. Artinya ganjaran sedikit, amal sedikit diberi dengan ganjaran yang sangat besar. Karena Allah maha bersyukur, maha memberi balasan dengan yang sangat besar. Adapun syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dengan hati, dengan lisan dan al-jawarih, dengan anggota tubuh. Dengan hati, dengan lisan, dengan anggota tubuh. Nah, bagaimana cara bersyukur kepada Allah? Dengan hati. Kemudian bagaimana cara bersyukur kepada Allah? Dengan lisan. Kemudian bagaimana cara bersyukur kepada Allah? Dengan al-jawarih, anggota tubuh yang lainnya. Adapun dengan hati, maka yang pertama adalah ma'rifatun ni'am. Mengenali nikmat-nikmat tersebut. Karena enggak mungkin kita bersyukur pada Allah kecuali kita tahu ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya di antara tahapan untuk bisa bersyukur, kita kenali ini nikmat. Kita sadar enggak kita sedang dalam kenikmatan? Kalau kita enggak sadar dalam kenikmatan, enggak mungkin kita bersyukur. Nah, ini yang poin pertama sih kita sering lalai. Sungguhnya nikmat yang meliputi diri kita sangat banyak. Dan Allah telah mengatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak bakalan bisa menghitungnya. Innal insana la zalumun kaffar. Namun manusia sering berbuat zalim dan sering ingkar. Allah telah mengatakan, wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kalian tidak kalian melihat. Sungguhnya dalam tubuh kita ini banyak sekali kenikmatan. Rasulullah SAW mengatakan, ala kulli sulama minan nasi, ya, sadaqah. Setiap pagi bagi setiap sendi-sendi wajib untuk disedekahkan. Jadi sendi-sendi nikmat. Sendi-sendi apa nih? Nikmat. Mata nikmat, ya. Kata Allah, sam'an wa absarun af'idah la'allakum tashkurun. Allah jadikan bagi kalian pendengaran, penglihatan dan hati agar kalian bersyukur. Banyak sekali. Detak jantung ini nikmat yang tidak pernah berhenti sejak kita dalam janin, tidak pernah berhenti sampai kita meninggal dunia. Kita tidur, kita tidak bisa mengelolanya, dia bergerak sendiri dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Saking berjalan sendiri tanpa kontrolan kita, kadang kita lupa kalau itu nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau kena serangan jantung baru sadar itu nikmat Allah. Udara yang kita hirup dengan mudahnya, nikmat yang sering kita lupakan. Kena Covid baru sadar. Ternyata bahwasanya oksigen itu apa? Nikmat. Tahu saturasi oksigen turun, baru sadar. Ternyata bisa bernapas itu apa? Nikmat. Jadi terlalu banyak nikmat. Nikmat keamanan sering dilupakan. Lihat negara-negara lain bagaimana kekacauan, peperangan, kehancuran. Banyak pembunuhan mudah sekali, bunuh-bunuhan di jalan, perampokan. Banyak. Kita alhamdulillah enggak. Nikmat atau bukan? Nikmat. Nikmatul aman. Nikmat keamanan. Nikmat kesehatan. Alhamdulillah kita sehat, ya. Sehat dalam tanda kutip maksudnya. Meskipun sakit tetap aja masih dihitung sehat dibandingkan yang lebih apa? Sakit. Ya. Sehat alhamdulillah. Nikmat punya istri, alhamdulillah. Masih banyak yang jomblo, kasihan. Masih merana. Iya enggak? Masih menghayal, masih tahapan apa? Menghayal. Kasihan, mau nikah duit nggak ada,
ngelamar ditolak, kasihan. Banyak. Kasihan. Masih banyak masih. Yang melamar masih takut, belum punya penghasilan. Kasihan, bener. Ada orang mau ngelamar, dia takut. Aduh, nanti kasih makan apa istri? Kerja dulu. Cari kerja nggak dapat-dapat. Lamarnya ditunda-tunda terus. Ada nggak? Ada, kasihan. Kasihan. Sementara fitnah syahwat di mana-mana, dia tidak bisa menyalurkan apa? Syahwatnya. Kasihan. Demikian juga betapa banyak wanita perawan tua, kasihan. Kasihan benar. Saya pernah ketemu seorang, suruh carikan suami buat putrinya. Umur udah 30 lebih. Kaya luar biasa. Kaya luar biasa. Mau bagaimana? Nggak ada yang berani maju. Karena kaya, pendidikannya mungkin S3. Siapa yang berani maju? Modal dengkul. Ya, dalam kekayaannya dia ada penderitaan. Kenapa nggak punya pasangan hidup? Banyak perempuan alhamdulillah udah punya suami. Udah punya suami tidak disyukuri, diomelin melulu. Ibu kadang-kadang begitu. Suami nikmat depan mata diomelin. Sampai ada artis suaminya meninggal nangis. Suami orang meninggal dia nangis. Suami dia masih hidup diomelin. Benar nggak bapak-bapak? Benar nggak? Ibu-ibu benar nggak? Saya tuh heran itu ada beberapa tahun yang silam ada artis suaminya meninggal ditangisin. Suami dia masih hidup depan mata, bikin masalah mulu ya. Jadi masih banyak nikmat banyak sekali. Banyak sekali. Sebanyak orang menanti kapan ada yang melamarnya. Menangis, berdoa, puasa sunnah. Minta kepada Allah. Kita punya nikmat, punya anak. Masya Allah punya anak luar biasa, nikmat luar biasa. Banyak orang kaya nggak punya anak. Nggak punya anak. Masa penantian penuh dengan kegelisahan. Saya ketemu orang 9 tahun baru punya anak. Saya ketemu orang 11 tahun baru punya anak. Saya ketemu orang kemarin 14 tahun baru punya anak. Luar biasa. Maksud saya kita ini Masya Allah. Dikit-dikit merojol anak satu lagi. 2 tahun lagi merojol satu lagi. 3 tahun lagi merojol satu lagi. Masya Allah. Nikmat luar biasa ya. Alhamdulillah kita punya rumah, mau ngontrak atau punya sendiri, alhamdulillah punya rumah. Tempat tinggal, tempat bernaung, masih banyak orang tidak punya rumah. Banyak sekali orang nggak punya rumah. Lihat saudara-saudara kita di Palestina, rumahnya nggak ada. Ya. Alhamdulillah, maksudnya kita kalau mau hitung nikmat terlalu banyak. Dan benar kata Allah, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kalian menghitung nikmat Allah, kalian tidak bakalan bisa menghitungnya. Tapi kita sering lupa dengan nikmat itu semua. Maka di antara cara bersyukur yang pertama adalah mengenali nikmat tersebut. Kalau tidak mengenali nikmat, gimana mau bersyukur? Gimana bersyukur? Kan kita mau syukurin nikmat itu. Nah, cara untuk mensyukuri nikmat itu ya kita tahu itu nikmat. Bahwasanya kita ini diliputi dengan apa? Nikmat. Setiap detik nikmat melalui kita. Kita merasakan nikmat tersebut. Setiap detik kita rasakan nikmat tersebut. Dan nikmat tersebut nikmat yang mutajaddidah, berulang-ulang. Cuma tadi saya katakan karena nikmat itu terlalu sering sehingga kita tidak merasakannya. Kita merasakan kalau diberhentikan sebentar baru kita rasa. Padahal nikmat tersebut nikmat yang berulang-ulang. Ya. Kalau sakit baru tahu ternyata sehat itu nikmat yang luar biasa. Saya tadi baru lihat klip ada orang buta hafal Quran. Ditanya, kamu kalau punya mata pengen apa? Subhanallah. Dia mikir. Dia bilang saya pengen lihat surga. Terus kata pembawa acara, nah kalau di surga kan pasti bisa melihat. Nggak ada orang buta di surga. Maksud saya yang di dunia, apa yang kau ingin lihat? Dia bilang saya pengen lihat huruf Al-Quran seperti apa. Subhanallah. Kita mata Quran depan mata nggak dibaca. Jadi, ikhwan,
Jadi pertama agar kita bisa bersyukur, kenali nikmat tersebut. Ya, nikmat tersebut. Ibu-ibu banyak syukur punya suami. Banyak orang janda nggak punya suami. Bersyukur ada suami diomelin tidak marah. Banyak suami KDRT, banyak nggak? Marah sedikit digampar itu, giginya copot 1-2. Iya. Syukur yang banyak ya. Syukur yang banyak. Suami masih kasih makan. Alhamdulillah. Banyak orang istrinya yang kerja sendiri. Saya pernah naik mobil sama supir, panitia jemput. Terus ada yang telepon. Angkat. Ustadz, suami saya begini, suruh kerja nggak mau kerja, bangun pagi tidur aja, terus kalau saya kerja uangnya diambil, terus dia ngeluh terus. Supir ini ngomong, siapa saya pukul tuh orang gitu. Supir. Dia dengar aja dia tidak, itu siapa sih orang saya pukul orangnya katanya. Ada orang seperti itu, kasihan suaminya. Seperti itu. Di antara kepiluan yang saya pernah dengar, seorang bertanya, Ustadz, suami saya pinjam uang dari saya. Suaminya kurang duitnya, pinjam uang dari istrinya. Saya kasih pinjam, ternyata dia buat kawin lagi. Subhanallah. Ada ya orang itu di sini? Nggak ada. Bersyukur. Ya. Syukuri suami, alhamdulillah. Terlalu banyak nikmat. Dan kalau bersyukur, Allah kasih banyak nikmat. Terkadang menghalangi kita dapat nikmat karena tidak bersyukur. Jadi yang pertama adalah kenali nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimanapun kita kurang nikmat kita, pasti ada yang lebih kurang. Dan kalaupun kurang dari satu sisi, di sisi yang lain masih banyak ya. Ada seorang kaya raya, tapi dia sakit. Kemudian dilihat pekerjaannya di bawah, dia dari atas lihat pekerjaannya di bawah, ternyata kerja cangkul-cangkul, terus makan roti, makan seenaknya, minum jus seenaknya. Dia nggak boleh. Terbetik dalam benaknya, seandainya saya seperti dia, subhanallah. Yang di bawah pingin seperti dia. Ternyata nikmat sehat itu luar biasa. Ada sebagian orang kerja keras, ini kenyataan, kerja keras supaya bisa kaya, supaya dia bisa nikmat. Ketika dia sampai kaya, dia sakit. Cita-citanya untuk menikmati kenikmatan tidak dia dapatkan. Karena ketika dia kaya, dia sakit, terlalu banyak forsir. Kesehatannya hilang. Alhamdulillah antum masih sehat, masih bisa kesana kesini ya. Taib, ini yang pertama, jadi mengenali nikmat tersebut. Yang kedua, setelah mengenali nikmat, harus tahu nikmat tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apapun nikmat yang kalian rasakan maka dari siapa? Allah. Tidak dari yang lain. Kadang nikmat tersebut datang secara langsung dari Allah, kadang melalui perantara, melalui bos kita, melalui kawan kita, melalui pembeli kita. Kita jual barang, jual beli, dia beli kepada kita. Siapa yang menggerakkan hatinya untuk membeli dari kita? Allah Subhanahu wa taala. Maka harus kita yakini semua nikmat berasal dari Allah. Kesehatan dari Allah. Orang benar, kesehatan dari Allah. Orang sudah berusaha sehat-sehat atau mati ketika olahraga. Banyak atau tidak? Banyak. Banyak. Terlalu sehat makanya mati. Melewati ambang batas. Mati. Banyak. Jadi harus tahu semua nikmat itu dari siapa? Dari Allah. Dan kita tahu nikmat dari Allah, maka kita akan pandai bersyukur. Ini hati. I'tiraf binikmatillahi alaihi. Al-i'tiraf, dia mengakui ini semua nikmat yang ada di sekitarnya, yang ada di tubuhnya, yang dia lihat, yang dia dengar, yang dia rasakan, yang dia tunggangi, semuanya dari Allah. Semua dari Allah. Situ baru dia akan tergerak untuk lebih kuat bersyukur. Yang kedua. Ya. Yang ketiga, terkait dengan hati juga, yaitu mengakui bahwasanya semua nikmat ini saya tidak berhak mendapatkannya. Tapi Allah memberikan kepadaku karena karunia-Nya, karena rahmatnya dan kasih sayangnya. Karena kapan seorang merasa saya memang berhak dapat, dia tidak akan bersyukur. Sehingga dia berasa saya bekerja, saya berhak dapat gaji. Kalau orang pegawai
kerja, berhak dapat gaji dari bosnya, dia merasa terima kasih bos? Enggak, dia merasa memang itu hak saya. Paham enggak? Kalau dia merasa itu hak saya, dia tidak akan bersyukur. Nikmat yang Allah berikan bagi terlalu banyak. Dan kita tidak mengatakan saya pantas. Tidak ada, usahamu sangat kecil dibandingkan nikmat yang Allah berikan. Kapan seorang merasa dirinya pantas, memang saya pantas, dia tidak bakalan bersyukur. Atau kurang syukurnya. Jadi harus selalu dalam dirinya, apa yang saya lakukan sangat sedikit dibandingkan dengan apa yang Allah berikan padaku. Sehingga Allah berikan padaku murni karena kasih sayangnya, murni karena karunia-Nya. Jangan pernah merasa saya memang pantas. Oleh karenanya, para ahli tafsir ketika menafsirkan firman Allah terkait Qarun, ya, ketika dia dinasihati oleh teman-temannya yang beriman, maka dia berkata, innama utituhu ala ilmin indi. Sungguhnya saya dapat harta ini karena ilmu padaku. Ya. Ini dua tafsiran di kalangan para tafsir. Ada yang mengatakan ala ilmin indi, dia mengatakan saya dapat bisa kaya karena saya memang jago, saya ahli. Dia ujub. Dengan demikian dia tidak mengakui nikmat dari Allah, faham? Dia mengatakan memang saya jago. Makanya hati-hati kalau orang lagi podcast, oh karena saya dulu begini, dia lupa nikmat semua dari Allah. Seakan-akan karena dia jago, karena dia ini. Betapa banyak orang seperti kamu tidak berhasil. Oleh karenanya, perkataan Qarun innama utitu ala ilmin indi, perkataan Qarun innama utitu ala ilmin indi, sungguhnya saya memang dapat harta ini karena saya punya ilmu, ini bertentangan dengan al-i'tiraf, mengakui bosnya nikmat dari siapa? Allah, seakan-akan dari usaha dia. Ini tafsiran pertama. Tafsiran kedua, innama utitu ala ilmin indi, maksudnya memang Allah tahu saya berhak dapat nikmat tersebut. Kalian jangan dengki sama saya, memang saya berhak, Allah tahu saya berhak dapat harta tersebut, makanya Allah kasih saya, tidak kasih kalian. Nah, ini juga sama, tidak bersyukur pada Allah. Apa yang buat engkau berhak? Kau tidak ada yang berhak. Kita punya hak apa untuk Allah kasih rezeki sama kita? Enggak ada. Kasih kenikmatan pada kita. Maka seorang ketika mendapat nikmat, dia harus tahu bahwasanya dia tidak pantas dapat nikmat tersebut. Semua nikmat ini murni karena karunia Allah Subhanahu wa taala. Ya. Murni karena karunia Allah Subhanahu wa taala. Taib, ini yang ketiga. Yang keempat yang terkait dengan hati, ini adalah kesempurnaan. Adalah menganggap setiap nikmat adalah suatu yang berarti, tidak meremehkan nikmat apapun. Tidak meremehkan nikmat apapun. Di antara dalam hadis disebutkan tentang sifat Nabi SAW, yu'adzimun ni'mata wa indaqqat, la yadhummu minha syai'an. Rasulullah SAW mengagungkan nikmat. Ini hadis diriwayatkan, ada perselisihan dia hasan atau dhaif, tapi maknanya benar. Yu'adzimun ni'mah wa indaqqat. Rasulullah SAW mengagungkan nikmat meskipun sedikit, meskipun di mata kita apa? Sedikit. La yadhummu minha syai'an, dia tidak pernah mencela nikmat apapun yang datang kepadanya. Di antara kesempurnaan bersyukur, menganggap setiap nikmat yang kita rasakan itu besar. Kita tidak seperti itu, atau sebagian kita tidak seperti itu. Kebanyakan kita baru merasa bersyukur kalau dikasih nikmat yang besar. Kalau yang kecil-kecil kita tidak anggap, padahal semua adalah nikmat. Dan ini sifat para nabi, bukan cuma Nabi Muhammad SAW. Di antaranya adalah sifat Nabi Nuh alaihissalam. Allah sebutkan innahu kana abdan syakura. Dalam surat Al-Isra, innahu kana abdan syakura. Sesungguhnya Nuh adalah hamba yang selalu bersyukur. Disebutkan oleh para ahli tafsir, Nuh itu alaihissalam kalau dia makan dia memuji Allah. Kemudian dia berkata, seandainya Allah tidak kasih saya makan, seandainya saya dibuat lapar, tentu saya akan lapar. Kalau dia minum, dia memuji Allah.
Seandainya Allah berkehendak, Allah akan menjadikan saya haus dan dahaga. Kalau dia pakai sendal, dia memuji Allah. Seandainya Allah berkehendak, Allah akan menjadikan saya tidak punya sendal sehingga saya berjalan tanpa sendal. Kalau dia pakai baju, dia memuji Allah. Dia mengatakan seandainya kalau berkehendak saya tidak punya baju. Kalau dia buang hajat, dia memuji Allah. Dia mengatakan seandainya Allah berkehendak, Allah akan menahan kotoran dalam tubuh saya. Sehingga dia selalu menganggap nikmat apapun suatu yang berarti. Suatu yang berarti. Dia tidak meremehkan nikmat apapun. Dan itu sifat Nabi Muhammad SAW dan juga sifat Nabi Nuh. Dan juga Allah sebutkan sifat Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah sebutkan di akhir surat An-Nahl, kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakum minal musyrikin, syakiran li an'umih, ijtabahu hadahu ila siratal mustaqim." Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya Ibrahim adalah umat itu terkumpul pada dia berbagai macam kemuliaan. Satu orang tapi terkumpul pada dia banyak kemuliaan sehingga disebut umat. Qanitan lillah, senantiasa beribadah, kuat beribadah kepada Allah. Hanifan, condong kepada tauhid, menjauh dari kesyirikan. Walam yakum minal musyrikin, tidak pernah syirik sama sekali. Kemudian kata Allah, syakiran li an'umi, senantiasa bersyukur atas an'umi, atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya. Di sini Ibrahim disifati oleh Allah dengan syakiran, yaitu dengan isim fa'il. Sebenarnya mengatakan isim fa'il lebih kuat daripada fi'il mudhari'. Seandainya Allah mengatakan yashkuru ni'amahu atau yashkuru an'umahu, berarti menggunakan fi'il mudhari'. Tapi kalau syakiran isim fa'il seakan-akan itu sifat yang melekat pada Ibrahim alaihissalam. Kalau yashkuru adalah al-fi'lu al-mutajaddid, yaitu perbuatan yang berulang-ulang. Tapi kalau sudah isim fa'il itu menempel, benar-benar menempel. Kalau kita artikan senantiasa bersyukur kepada Allah. Di sini yang jadi perhatian kita, Allah mengatakan li an'umih. An'um dalam bahasa Arab adalah jama' al-qillah. Jadi dalam bahasa Arab jama' itu bisa dua dengan wazan jam'ul kathrah, ada wazannya tersendiri seperti ni'am. Dan ada jam'ul qillah, wazannya af'ul misalnya. Af'ul itu an'um. Dan kalau tidak salah Asy-Syaukani menyebutkan artinya nikmat dibawakan dengan jam'ul qillah yang menunjukkan jamak yang kurang dari 10. Maka maksudnya meskipun nikmat tersebut sedikit, tetap Ibrahim selalu mensyukurinya. Dan ini sifat Nabi Ibrahim alaihissalam. Selalu mensyukuri nikmat Allah. Dia hadirkan dalam hatinya bahwasanya seluruh nikmat yang dia rasakan adalah sesuatu yang berarti. Kita ini kadang kurang bersyukur karena kita menganggap nikmat kita tidak berarti, kurang berarti. Sehingga Rasulullah menyuruh kita lihat ke bawah agar kita tidak meremehkan nikmat Allah. Karena sungguhnya tidak ada nikmat yang tidak berarti. Semua nikmat itu berarti. Semua nikmat berarti. Namun karena saking banyak nikmatnya, akhirnya kita baru merasa nikmat itu berarti kalau besar. Kalau kecil kita nggak merasa. Dan kalau kita tidak merasa nikmat berarti, kita kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara bersyukur dengan hati adalah menganggap setiap nikmat itu berarti. Makanya Rasulullah menyuruh kita untuk kalau makan muji Allah. Ya, innallaha la yarda an abdihi idza akala al-aklata an yahmadahu 'alaiha. Sungguhnya Allah ridha kepada hambanya kalau makan makanan dia memuji Allah, kalau minum minuman dia memuji Allah, ya. Diridhai oleh Allah. Berarti dia menganggap minuman ini berarti, dia menganggap makan ini berarti. Diriwayatkan Imam Ahmad, disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah. Imam Ahmad kalau makan, setiap dia makan satu makanan dia muji Allah. Bukan terakhir aja, tapi setiap dia makan alhamdulillah. Dia makan suapan lagi dia bilang apa? Alhamdulillah. Maka ditanya, maka disebut Imam Ahmad berkata, berzikir lebih baik daripada diam ketika makan. Berzikir lebih baik daripada diam dia. Dan dalam hadis sebutkan bahwasanya siapa yang makan makanan kemudian atau minuman kemudian berkata alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Kita jarang ya, bilang alhamdulillah saja jarang, bismillah sering, alhamdulillah apa? Lupa. Apalagi alhamdulillah yang panjang tadi, alhamdulilladzi at'amani hadza ta'am, ya, dan seterusnya.
Dan itu menunjukkan pengakuan nikmat ini benar dari Allah. Coba kita artikan doa tersebut. Alhamdulillahilladzi at'amani hadzal ta'ama wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan aku makanan ini dan berikan rizki. Oh, ini rizki nikmat. Rizki makanan ini atau minuman ini min ghairi haulin minni wala quwwah, tanpa daya dan upaya kekuatan dariku. Semuanya dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Falyanzuril insanu ila ta'amih. Kata Allah, hendaknya seorang manusia melihat, merenungkan tentang makanannya. Dari mana makan ini? Allah sebutkan, Allah turunkan hujannya. Tsumma syaqqanal arda syaqqa. Allah yang tumbuhkan bijinya, Allah yang keluarkan. Kita makan apel aja, makan apel. Atau makan pisang, makan apel. Dari mana datang di depan kita? Prosesnya panjang. Siapa yang ciptakan biji atau siapkan ciptakan benih apel atau benih pisang? Siapa yang ciptakan? Allah. Di tanah mana tumbuh buah tersebut? Di tanahnya Allah. Hujan dari mana? Dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menjaga sampai akhirnya bisa dipanen? Kalau tidak ada hama, tidak ada apa. Siapa yang melakukannya? Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menggerakkan petani untuk memetiknya? Petani. Kemudian ada mobil yang datang mengangkutnya. Ini mobil juga prosesnya panjang. Ada mobil, ada bensin, ada pom bensin, ada supirnya, ada macam-macam. Sampai akhirnya rantainya panjang. Sampai ke toko antum beli. Iya enggak? Terus bibit masak antum makan. Ini nikmat luar biasa ya. Allah suruh kita renungkan. Seandainya satu mata rantai Allah putuskan, enggak sampai pada kita. Enggak sampai pada kita. Jadi oleh karenanya benar kalau kita berdoa alhamdulilladzi at'amani hadzal ta'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Benar. Segala puji bagi Allah yang berikan aku makanan ini, beri rizki tanpa upaya dan daya dariku. Yang buat kita bisa beli juga yang kasih duit Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah putuskan satu mata rantai, kita enggak bisa nikmati jagung rebus tersebut. Kita enggak bisa nikmati pisang goreng tersebut. Iya enggak? Kalau minyak hilang gimana mau pisang goreng? Nggak ada yang digoreng. Pakai apa? Pakai pasir. Nggak bisa. Minyak langka kita sudah nggak bisa makan pisang goreng. Jadi nikmat yang kita makan ini rantainya banyak. Makanya Allah mengatakan falyanzuril insanu ila ta'ami. Ya, lihatlah manusia hendaknya dia melihat, merenungkan makanan yang dia makan. Baik. Jadi di antara bentuk syukur dengan hati adalah menganggap setiap nikmat itu berarti. Jadi ada berapa syukur dengan hati? Sebutkan ibu satu. Kenapa? Mengenali bahwasanya suami itu nikmat. Yang kedua, bahwasanya yang menggerakkan laki ini mau ngelamar saya padahal wajah saya pas-pasan adalah siapa? Allah. Yang ketiga, apa? Mengakui nikmat dari Allah. Yang keempat, tidak meremehkan nikmat suami. Suami itu nikmat yang besar, apalagi badannya besar. Ya, terapkanlah ibu-ibu, jangan cuma ngomong, ya, terapin. Dengan begitu akan bersyukur kepada Allah. Kalau enggak bersyukur. Kalau enggak bersyukur. Selalu melihat yang lain, Ya. Taib, sekarang bersyukur dengan lisan. Bagaimana cara bersyukur dengan lisan? Bersyukur dengan lisan, di antaranya dengan memuji Allah, mengatakan alhamdulillah. Setiap dapat nikmat bilang apa? Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia meyakini dari apa yang dia yakin dalam hatinya, dia aplikasikan dengan lisan. Kalau dia yakin semua nikmat dari Allah, kalau dia yakin dia tidak berhak dapat nikmat dari Allah, kalau dia yakin bosnya nikmat semua berarti, maka dia ungkapkan dengan lisannya alhamdulillah. Nah, alhamdulillah ini tidak sembarang kita ucapkan. Kalau kita ucapkan dengan penghayatan, maka pahalanya sangat besar. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan walhamdulillahi tamla'ul mizan.
Bahwasanya zikir alhamdulillah itu memberati timbangan kebaikan pada hari kiamat kelak. Tapi bukan sembarang alhamdulillah. Alhamdulillah yang benar-benar keluar dari hati yang paling dalam, bahwasanya kita tuh bersyukur atas nikmat ini. Alhamdulillah. Makanya saya sarankan diri saya dan juga para ikhwan, kalau habis sholat alhamdulillahnya benar-benar diseriusin. 33 kali alhamdulillah. Sambil kita renungkan nikmat yang banyak yang kita rasakan. Banyak. Saya kalau ke Madinah ketemu teman-teman yang dari Libya, yang dari Aljazair, yang dari Yaman, kasihan saya lihat mereka. Mereka punya ilmu nggak bisa dakwah. Mau dakwah di mana? Hafal Quran, hafal hadis, jago bahasa Arab, memang orang Arab ya. Kalau mau ceramah nggak bisa, kita ceramah di mana-mana. Paling diusir cuma dikit-dikit. Masih banyak, bumi luas ya, aman. Sana mereka susah. Sekarang mulai agak. Ya. Udah belajar sampai hafal ini, hafalan, hafal matan, hafal macam-macam. Kadang-kadang mereka sulit untuk berdakwah. Jadi subhanallah, nikmat begitu banyak. Nikmat begitu banyak. Lihat keamanan, kita alhamdulillah aman. Alhamdulillah nikmat keamanan. Oleh karenanya, ketika kita mengucapkan alhamdulillah dengan hati yang paling dalam, maka kualitasnya berbeda, pahalanya juga berbeda. Tidak semua orang ucap alhamdulillah sama maknanya, sama pahalanya. Seperti ketika Rasulullah sebutkan tentang sahibu bitaqat la ilaha illallah, ada orang yang di akhirat selamat gara-gara punya kalimat la ilaha illallah. Maka semua orang punya kartu la ilaha illallah, semua orang ucap, tapi tidak semua kualitasnya sama. Seperti semua orang mungkin bilang hasbunallah wa ni'mal wakil. Tapi tidak semua kualitasnya sama. Ibrahim alaihissalam ketika dilemparkan di api, dia mengucapkan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Diselamatin enggak? Selamatin. Kualitasnya beda. Sebagian kita hasbunallahu wa ni'mal wakil enggak selesai-selesai. Kualitas beda. Oleh karenanya kalau kita bersyukur dengan lisan, kita bilang alhamdulillah. Ajari anak-anak kita sejak kecil. Alhamdulillah. Ajarin dia. Ini nikmat. Kita ingatkan sekali-sekali. Alhamdulillah nikmat. Allah kasih nikmat. Allah kasih ini. Kita sering ingatkan agar dia sejak kecil suka mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua di antara bersyukur dengan lisan adalah dengan menceritakannya, menyebut-nyebutnya agar kita tidak lupa. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat-nikmat Rabbmu maka sampaikanlah. Tentunya disampaikan bukan sombong, tapi justru untuk mengingatkan diri kita supaya ingat. Ya. Alhamdulillah Allah telah berikan sini. Alhamdulillah. Maksudnya begitu. Bukan alhamdulillah. Saya alhamdulillah. Itu namanya sombong. Itu justru lupa dengan nikmat Allah. Alhamdulillah cuma casing doang. Ya. Alhamdulillah, lihat rumah saya, alhamdulillah, itu sombong ya. Tapi alhamdulillah, subhanallah, Allah Ta'ala, alhamdulillah. Benar-benar mengucapkan itu supaya kita tidak lupa. Makanya kalau nikmat terlalu sering kita bisa lupa. Ya. Makanya di antara yang menakjubkan adalah Uwais Al-Qarani ketika dia terkena penyakit baros, dia berdoa kepada Allah agar disembuhkan penyakitnya kecuali qadra maudhi dirham. Maudhi qadri dirham, kecuali seukuran sekeping dirham. Ada yang mengatakan di perutnya. Jadi dia sembuh seluruh tubuhnya, yang putih tadi hilang kecuali ada sedikit di perutnya. Supaya apa? Supaya kalau dia lihat dia selalu bersyukur pada Allah. Bahwa saya dulu pernah seperti ini. Ya, kadang orang lupa. Ya. Maka mengingat nikmat Allah itu perlu. Kalau kita nggak ingat kita lupa, sehingga kita tidak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, adapun nikmat Rabbmu maka ceritakanlah. Maksudnya di antaranya agar kita ingat-ingat dan kita syiarkan bahwa ini semua dari Allah. Semuanya dari siapa? Allah. Nabi Sulaiman ketika didatangkan Sigasana Ratu Bilqis, dia berkata, "Hadza min fadli rabbi. Liyabluwani aashkuru am akfur." Ini adalah karunia dari siapa? Allah. Langsung ini dari Allah dia. Alhamdulillah. Cerita ini dari Allah, ini dari Allah, ini dari Allah.
Ya, semua dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka tidak mengapa kita ingatkan nikmat-nikmat yang Allah berikan pada kita, ingatkan diri kita sendiri, kau dulu siapa sih? Ingatkan istri kita, engkau dulu siapa sih? Ingatkan anak-anak kita, kita dulu siapa sih? Ya. Ingatkan sama istri, sayang kamu dulu kurus. Sekarang Masya Allah berbobot, bahasanya agak berbobot. Iya, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur. Dulu makan susah, sekarang berbobot, Masya Allah, alhamdulillah. Dulu kita ngontrak rumah, sekarang punya rumah, alhamdulillah. Nikmat ini, nikmat. Sebagian anak-anak susah. Ada kawan cerita dia bilang anaknya, nak dulu Abi begini, kamu dulu. Bi itu kan beda zaman sekarang, gak sama dulu. Waduh. Anaknya udah pintar jawab. Kita nggak jadi bersyukur, dia malah ini kewajibanmu, Bi. Ngeri. Saya kemarin sempat baca tentang Gen Z ya. Gen sandwich. Apa? Generasi apa? Sandwich. Jadi sandwich itu apaan? Ternyata ada kawan yang dituduh generasi sandwich, dia bilang, maksudnya saat sandwich itu ditekan dari atas bawah. Saya nggak tahu, saya belum baca di Kamus Bahasa Indonesia ya. Cuma dia bilang sandwich itu maksudnya orang masih muda, ditekan atas bawah seperti sandwich, suruh kerja untuk jadi tulang punggung rumah tangga. Ini kan bagus, berbakti sama orang tua, ya enggak? Kemudian muncul gejolak ini, ada yang mulai protes. Jangan jadi generasi sandwich. Sungguhnya menafkahi keluarga adalah kewajiban apa orang tua, ya. Sehingga anak diajari untuk tidak berbakti. Diajari untuk menuntut, itu kewajibanmu, Bi. Ya. Saya sekolah, saya ini itu kewajibanmu. Jadi anak-anak tidak bersyukur sama orang tuanya. Kalau tidak bersyukur sama orang tuanya, tidak bakalan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bahaya, ini di barat sudah tersebar pemikiran seperti ini. Kamu melahirkan saya, berarti kamu siap mengurusi saya, gitu kan repot. Jadi ketika orang tua berbuat baik dalam pikiran dia, itu kewajibanmu. Bukan kebaikanmu, tapi apa? Kewajibanmu. Anak-anak di setir seperti itu. Dia bilang dulu Abi seperti ini, ya itu kan dulu Bing, masa. Jadi dia tepis, dianggap itu bukan kenikmatan yang dia rasakan, tapi itu kewajiban orang tuanya. Kalau sudah seperti ini dia tidak akan bersyukur. Karena dia merasa itu hak dia yang harus dia dapatkan. Ini bahaya pemikiran seperti ini. Sudah tersebar di luar negeri. Orang-orang durhaka sama orang tuanya. Ya. Makanya kalau kita baca dalam buku fikih didapat, ya, sudah dewasa selesai. Cari makan sendiri. Orang tua menafkahi anak sampai dapat dewasa dia sudah cari makan sendiri, silakan kerja. Ini udah dewasa, kuliah masih dibayarin, kawin masih dibiayain, bahkan rumah kontrakan masih dibayarin, tidak bersyukur sama orang tua. Makanya hati-hati ya. Allah sering sebutkan dalam Al-Quran untuk mengingatkan sang anak atas nikmat-nikmat yang tidak dia akui atau dia lupakan. Dulu ibumu begini, ibumu begini, ibumu begini. Allah sebutkan. Disebut, dan kita manusia pun demikian punya potensi untuk lupa. Oleh karena tidak ada masalah kita ingat-ingat. Kita dulu begini, alhamdulillah sekarang begini. Alhamdulillah kita bisa begini, alhamdulillah. Kita semua dulu susah ya enggak? Dulu antum waktu belum punya istri susah enggak? Secara umum lah. Secara umum ya enggak? Bandingkan dengan sekarang, lebih kaya dulu apa sekarang? Sekarang. Terus punya anak 1 dibandingkan dengan anak 5. Kekayaan mana? Anak 5 ya. Semakin banyak anak, semakin banyak rezeki. Maka kita ingat itu semua. Kalau kita ingat, maka kita akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita enggak pernah ingat-ingat, lupa, seakan-akan ini hal yang biasa. Maka penting kita menyebut-nyebut nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Tetapi jangan sebut kepada sembarang orang ya. Khawatir orang itu hasad ya. Khawatir orang itu berbuat buruk kepada kita. Maka kita boleh sebutkan secara umum, secara global, kalau detail-detail hanya kepada orang-orang yang terdekat. Orang yang terdekat. Alhamdulillah saya sehat, alhamdulillah punya kendaraan, alhamdulillah saya punya
Rumah alhamdulillah, Allah kasih saya sehat. Kalau yang tanya, rumahmu ada berapa? Alhamdulillah ada. Nggak usah sebutin, ada 7, jangan. Kamu mandi laundry ya katanya. Udah, alhamdulillah ada. Istri ada berapa? Alhamdulillah ada. Kok bisa? Kamu jelek kayak begini kok. Orang kalau hasad nggak habis-habis, paham? Jadi tidak semua kita sampaikan. Kita muji Allah secara global. Kalau orang terdekat kita sebutkan nikmat-nikmat yang banyak agar kita semakin bersyukur. Dengan sering menyebut-nyebut nikmat kita semakin ingat ini semua dari siapa? Allah. Ini diantara bersyukur dengan lisan. Di antara bersyukur dengan lisan sebagai aplikasi dari hati mengidhafahkan, mensandarkan nikmat tersebut kepada Allah. Seperti kata Nabi Sulaiman tadi, hadza min fadli Rabbi. Ini semua dari Allah. Kalau kita cerita sama orang, kita bilang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, cerita dari Allah Subhanahu wa taala. Cuma ada sebab yang Allah siapkan buat saya. Saya dulu begini. Semua itu Allah siapkan sebab buat saya. Semuanya dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika seorang menyandarkan kenikmatan yang dirasakan bukan kepada Allah, maka dia dikatakan kufur nikmat. Allah berfirman, "Ya'rifuna nikmatallahi tsumma yunkirunaha." Mereka mengenali nikmat itu dari Allah, kemudian mereka mengingkarinya. Ayat ini diantara tafsirannya tentang sekelompok orang yang mereka naik kapal, kemudian ombak besar menghantam kapal tersebut, kemudian nahkodanya jago. Nahkodanya jago, akhirnya mereka selamat. Ketika selamat mereka bilang, kalau bukan karena nahkoda dan kepiawaiannya dalam menyetir kapal, mungkin kita sudah tenggelam. Allah tegur. Harusnya mereka mengatakan kalau bukan karena pertolongan Allah. Kemudian dengan sebab nahkoda tersebut. Yang buat nahkoda tersebut pintar siapa? Allah. Yang buat kapalnya bisa jalan. Coba kalau luar kendak, setirnya putus gimana? Kalau Allah berkehendak ombaknya lebih besar, nggak bisa nahkoda tersebut, nggak bisa berkutik apa-apa. Makanya kalau kita dapat iman, kita langsung sadar kepada Allah. Kalau kita sembuh, jangan bilang karena dokter, bilang karena siapa? Allah. Kemudian Allah siapkan dokter tersebut sebagai sebab kesembuhanku. Seperti itu. Dan lebih parah ketika misalnya kita terkena gangguan, terus ada tukang ruqyah yang ruqyah. Hati-hati. Itu ketergantungan semakin tinggi. Karena itu orang alim, jangan. Karena siapa? Allah. Makanya disyaratkan ruqyah itu boleh dengan meyakini bahwasanya ruqyah yang kita baca atau ruqyah yang dibaca oleh orang lain hanyalah sebab. Yang menentukan keberhasilan adalah siapa? Allah. Kapan kita menggantungkan hati kita kepada peruqyah? Ini ada tidak beres. Kurang bersyukur kepada Allah. Maka dapat nikmat apapun, kita sandarkan kepada Allah. Jangan sandarkan kepada sebab. Meskipun secara kenyataan memang sebabnya ini, tapi kita tahu ini hanya sekedar apa? Sebab. Yang menentukan akibat siapa? Allah. Maka yang caranya kita bilang, ini semua karena Allah, kemudian dengan sebab dokter tersebut, alhamdulillah saya sembuh. Saya sudah cari dokter banyak. Qadarullah Allah pertemukan saya dengan dokter ini. Alhamdulillah saya pun apa? Sembuh. Terima kasih dan dokter, dan kita tahu bersyukur kepada siapa? Allah. Yang buat kita bertemu dengan dokter ini siapa? Allah. Yang buat dokter ini mau ngurusin kita siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita menyandarkan nikmat kepada sebab. Lebih parah lagi kalau kita menyandarkan nikmat pada diri kita sendiri. Ini lebih parah lagi, namanya ujub. Oh, karena saya belajar, karena saya kalau malam begadang untuk hafal ini, hafal anu, sehingga saya sekarang ahli ini, itu sudah. Itu bukan nyandarkan lagi, padahal nyandarkan kepada diri sendiri. Ini ujub. Ujub itu menyertakan diri dalam keberhasilan. Seakan-akan bukan cuma Allah semata yang buat kita berhasil, tapi karena saya juga. Jadi mensekutukan Allah dengan diri sendiri. Itu namanya ujub. Jadi parah lagi daripada yang tadi. Ya. Oleh karenanya, setiap dapat nikmat, kita bilang, karena siapa? Allah. Kemudian dengan sebab tersebut. Tapi saya ulangi, kalau begitu bersyukur dengan lisan ada berapa cara? Yang pertama, memuji Allah. Memuji Allah. Memuji Allah. Dengan mengucapkan alhamdulillah. Yang kedua, menceritakan. Di antara fungsinya supaya tidak lupa. Ya. Yang ketiga, menyandarkan kepada Allah. Ini semua adalah aplikasi dari
bersyukur dengan hati, bersyukur dengan hati. Ya, maksudnya dengan lisan itu aplikasi dari yang ada di hati. Ungkapan dengan lisan adalah aplikasi dari syukur hati yang diungkapkan dengan apa? Lisan. Paham? Yang terakhir, bagaimana bersyukur dengan al-jawarih? Bersyukur dengan al-jawarih yaitu menggunakan kenikmatan yang Allah berikan kepada perkara yang diridhai oleh Allah, dicintai oleh Allah. Minimal pada perkara yang mubah, minimal pada perkara yang dibolehkan oleh Allah. Yang lebih baik adalah digunakan untuk perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang dikatakan bersyukur. Dia diberi mata, digunakan untuk memandang hal-hal yang menambah imannya. Ya. Memandang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ya. Membaca Al-Qur'an, membaca kitab-kitab ulama, menonton kajian-kajian, mentadabur alam agar semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mata, telinga dia gunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah, mendengar wejangan-wejangan, mendengar kata-kata yang diperbolehkan, mendengarkan nasihat-nasihat, ya. Lisan dia gunakan untuk ibadah kepada Allah, zikir kepada Allah, kata-kata yang baik dan seluruhnya, itu namanya bersyukur kepada Allah. Kalau seorang menggunakan nikmat tersebut untuk membangkang, maka inilah kufur. Inilah kufur. Mata untuk melihat maksiat, mata untuk nonton film Korea, mata untuk nonton film apa? India. Nah, mata untuk nonton film Hollywood, ya. Telinga untuk mendengar ghibah dan namimah, telinga untuk mendengar musik-musik, ya. Ini. Lisan untuk ngoceh aja nggak ada kegiatan, ya. Ghibah dan namimah. Ini semua maksiat. Maka seorang berusaha menggunakan nikmat yang Allah berikan untuk keridhaan Allah. Harta pun demikian. Harta buat apa? Maka sebelum kita membelanjakan, mengkonsumsikan, kita ini buat apa? Apakah saya beli ini, saya belanja ini diridhai oleh Allah? Kalau ridha, beli. Minimal ini boleh. Tapi yang paling bagus, ini Allah suka enggak? Kalau suka beli, kalau enggak. Dengan gampangannya kita bertanya, kalau saya ditanya oleh Allah, dihisab saya bisa jawab enggak? Kalau bisa beli, kalau enggak usah. Paham? Antum pengen beli motor, beli mobil tambah satu lagi. Antum tanya dulu. Kalau ditanya Allah, bisa jawab enggak? Kenapa beli mobil satu lagi? Kalau bisa, beli. Kalau enggak, jangan. Kalau antum tahu tidak bisa jawab, antum tak beli, berarti antum tidak mensyukuri nikmat uang yang Allah berikan sama antum. Paham? Kenapa? Karena antum mengeluarkannya pada perkara yang antum tidak bisa jawab kalau ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Antum punya duit miliaran, mungkin triliun, pengen beli mobil harganya 12 miliar. Coba kalau tanya, bisa jawab enggak? Kenapa beli mobil harganya 7 miliar? Bisa jawab enggak? Ya, enggak bisa jawaban syar'i, enggak bisa. Buat apa? Ini disebut israf. Israf itu apa? Israf adalah mengeluarkan uang pada perkara yang mubah, asalnya mubah tapi berlebih-lebihan. Duit yang dikeluarkan banyak tidak sebanding dengan manfaat yang didapatkan. Itu namanya israf. Kalau mubadzir itu pada perkara yang haram. Beli rokok itu mubadzir. Beli khamr itu apa? Mubadzir. Israf itu pada perkara yang asalnya boleh tapi berlebih-lebihan sehingga biaya yang dikeluarkan tidak sebanding dengan kenikmatan yang didapatkan. Itu namanya israf. Nah, siapa yang israf berarti dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak orang yang kelebihan duit bingung mau diapain. Padahal tidak usah bingung, masih banyak masjid mau dibangun, masih banyak pondok perlu dibantu, masih banyak anak yatim yang perlu dibantu, masih banyak janda yang perlu diperhatikan, ya enggak? Masih banyak. Duit, kebutuhan luar biasa. Ya, duitnya banyak, akhirnya dia beli hal yang tidak, bingung mau diapain, beli ini, beli anu, tidak ada faedahnya. Oleh karenanya di antara bentuk syukur adalah menggunakan nikmat tersebut kepada perkara yang diridhoi oleh Allah. Di antaranya sebelum kau berbuat, sebelum kau bertindak, sebelum kau belanja, kau tanya, apakah kalau saya ditanya saya bisa jawab, lakukan. Termasuk nikmat yang luar biasa, nikmat waktu luang. Nikmatani magbunun fihi makatsirun minan nas.
As-sihhatu wal faraq. Dua kenikmatan yang banyak orang tertipu. Ya. Banyak manusia itu waktu luang dan sehat. Waktu luang nikmat bukan? Nikmat. Betapa banyak orang kurang waktu. Kerja cari duit waktunya kurang. Kalau dia bisa lembur, dia lembur. Kalau bisa sehari 25 jam, 25 jam. Betapa banyak ulama kekurangan waktu. Buku enggak selesai. Ya, mau dakwah waktunya kurang. Murajaah waktunya kurang. Ngajar, betapa banyak ulama meninggal sebelum bukunya selesai. Banyak. Sebelum buku belum selesai meninggal dunia. Banyak. Ada di antara mereka yang begitu selesai meninggal, ada juga. Kenapa? Waktu luang itu luar biasa. Ada yang hafal Quran enggak selesai meninggal, waktunya kurang. Sampai disebut Syekh dia melewati sebagian orang-orang Arab lagi jagongan, dia berkata kalau seandainya saya bisa beli waktu kalian, saya akan beli. Karena kekurangan waktu. Maka di antara nikmatlah waktu. Nah, kita sama-sama, ini buat saya juga, buat kita semua. Kalau kita buka medsos, kita kan menggunakan nikmat waktu tersebut, ya atau tidak? Kalau kita buka, siapkah kita ditanya oleh Allah? Karena di antara nikmat yang akan ditanya adalah waktu dan umur. La tazula qadama abdin hatta yus'ala an arba. Tidak akan bergeser dua kaki seorang hamba. Lan tazula qadama abdin hatta yus'ala an arba. Tidak bergeser dua kaki seorang hamba sampai ditanya tentang 4 perkara. Di antaranya an umrihi fi ma'afnah. Tentang umurnya kemana dihabiskan. Umur itu apa? Waktu atau bukan? Waktu. Maka kita pasti akan ditanya. Ya. Allah mengatakan, "Tsumma latus'aluna yauma idzin 'anil na'im." Sungguh kalian benar akan ditanya tentang nikmat yang kalian rasakan. Di antara nikmat yang tadi Nabi sebutkan, nikmat waktu luang. Dan Allah dan Nabi telah berkata, "Iktanim khamsan qabla khamsin." Manfaatkan 5 perkara sebelum 5 perkara. Di antaranya, faragaka qabla syughlik. Faragaka qabla syughlik. Waktu luangmu sebelum datang kesibukanmu. Nah, kalau kita lagi lapang, lagi di mobil, lagi santai, terus kita buka medsos, kita nonton sesuatu. Entah apa yang antum nonton, entah apa yang kita nonton. Siapkah kita ditanya oleh Allah, kenapa kau gunakan waktu menonton ini? Kalau siap, nonton aja, nggak ada masalah. Kalau nggak siap, jangan. Berarti kita tidak bersyukur. Ini saya ingin sampaikan, kita merasa bersyukur, ternyata kita kurang bersyukur. Di antara yang tidak bisa kita syukuri, nikmat waktu. Seharusnya kalau kita bersyukur setiap nikmat, setiap umur yang Allah berikan, tidak ada kita buang 1 detik pun kecuali pada yang bermanfaat. Harusnya demikian. Tapi ternyata masih di antara kita masih buang waktu dengan menghabiskan waktu dengan medsos. Setan mencuri waktu kita banyak. Yang tidak bermanfaat, bahkan bermaksiat, bahkan menurunkan iman kita. Di antara kita tidak bukti, tidak bisa jawab. Kalau Allah tanya, kalau kita tutup medsos tersebut, iman kita turun langsung. Berarti ada yang salah yang kita nonton. Ada yang salah kita nonton. Hati menjadi keras ketika itu. Langsung ada efeknya. Oleh karenanya, seorang kalau mau tahu dirinya bersyukur, tadi dia gunakan seluruh nikmat yang Allah berikan kepadanya untuk di jalan yang diridhoi oleh Allah. Ya. Tubuhnya, matanya, pendengarannya, penglihatannya, tangannya, akalnya. Sampai sebagian ulama di antara hal yang menakjubkan, saya tulis dalam buku saya Syarah Al-Kabair, sebagian ulama mengharamkan main catur, main setronj. Kenapa diharamkan? Kata mereka karena dia menggunakan nikmat yang Allah berikan pada dia tidak pada tempatnya. Kecerdasan. Dia gunakan untuk main. Ada faedahnya? Ada faedahnya? Tidak ada. Tidak ada bukti bahwasanya kalau orang jago catur dia ahli manajemen, nggak ada. Nggak ada. Kecuali kalau dia main catur, dia ahli, kemudian dia jago manajemen, ngatur ya. Nggak ada. Bahkan sebagian orang terbukti ahli catur, ternyata ngurus rumah tangga nggak bisa. Manajemen nggak bisa. Ngurus ini nggak bisa. Sehingga ini maksudnya ini pendapat sebagian ulama, bukan semua ulama. Sebagian ulama mengatakan, kenapa catur diharamkan? Karena dia menggunakan nikmat yang Allah berikan kepada dia tidak pada tempatnya. Karena di antara nikmat yang akan Allah tanya adalah nikmat kecerdasan. Bukankah ketika Allah hadirkan ustadz yang diadab di neraka? Di antaranya 3 orang diadab. 1 mujahid, 1 dermawan, 1-nya ustadz. Maka fa'utiya bihi, dihadirkan ustadz tersebut. Kata Nabi, fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha. Lalu Allah ingatkan tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada ustadz tersebut, ahli baca Quran tersebut, ahli ilmu tersebut. Dan dia ingat nikmat-nikmat tersebut. Di antara nikmat-nikmat tersebut kira-kira apa? Kecerdasan atau bukan? Cerdasan. Kuatnya hafalan, cerdasan.
Kemudian Allah bertanya, wa ma amilta fiha, apa yang kau lakukan dengan nikmat-nikmat tersebut? Berarti setiap nikmat akan ditanya. Antum yang tubuhnya kuat akan ditanya buat apa? Ada fitness badan, tujuannya untuk pamer. Pakai baju tipis, gerak sana kemudian pamer. Kesayang. Pamer. Kamu buat apa? Pamer. Kalau kau bisa jawab silakan. Tubuh kuat nikmat, bos kuat ibadah, kuat dakwah, oke. Bukan untuk dipamerkan, untuk diperlihat-lihatkan. Semua kecerdasan, kekuatan tubuh, ya, uang, waktu luang, itu semua nikmat. Kalau digunakan di jalan Allah bersyukur, kalau enggak maka tidak bersyukur. Taib, ini yang kedua. Yang ketiga, di antara bentuk syukur dengan jawareh adalah memperhatikan nikmat tersebut, dijaga nikmat tersebut, bukan dilalaikan. Seorang beli mobil ditaruh aja di rumah sampai rusak, tidak bersyukur namanya. Tidak bersyukur. Seorang beli aset banyak tidak diperhatikan sampai rusak, tidak bersyukur. Seorang beli makanan ditumpuk sampai akhirnya basi, tidak bersyukur. Bagi dong. Jangan kau simpan saya basi, bagi. Tidak bersyukur. Kalau Allah kasih nikmat maka dijaga, jangan sampai rusak, tidak dimanfaatkan. Kalau begitu berarti tidak bersyukur. Dan nikmat yang Allah berikan kepada banyak. Ente Allah kasih anak, jangan dilalaikan. Nah, anak itu nikmat. Semaksimal mungkin didik dia. Kalau nggak berhasil ya itu di luar kemampuan kita. Yang Allah ingin lihat dari kita, kita sudah berusaha nggak ngurusin anak ini. Dengan berbagai macam ujian di luar sana, bermacam godaan, kita usaha. Nggak berhasil ya sudah. Tapi kalau kita biarin, kita lalaikan, tidak kita pedulikan, kita kasih kesenangan, kemudian dia rusak. Namanya kita tidak menjaga nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak menjaga nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi di antara bentuk bersyukur dengan anggota tubuh adalah dengan menjaga nikmat yang Allah berikan. Maka kesimpulannya semakin banyak nikmat yang kita gunakan untuk beribadah, maka semakin bersyukur. Dan inilah yang Allah sebutkan kepada Alu Daud, kata Allah, "I'malu ala Dawud syukran wa qalilun min ibadiyasy syakur." Kata Allah, beramalah wahai keluarga Daud, maksudnya Sulaiman, ya, sebagai bentuk syukur. Jadi amal adalah bentuk apa? Syukur. Tidak usah banyak omong, saya bersyukur, mana buktinya? Kamu bersyukur, amal aja sedikit, baca Quran malas, sedekah pelit, ya. Sholat malam aja jarang, sholat subuh jangan ngantuk-ngantuk. Apa bersyukur? Apa mau bersyukur? Nggak usah banyak teori, prakteknya mana? I'malu ala Dawuda syukran. Makanya Nabi mengatakan wajib bagi setiap sendi setiap pagi untuk disedekahin. Dan cukup dengan sholat duha 2 rakaat. Sehingga sholat duha dianjurkan setiap hari. Di antaranya Rasulullah sholat malam sampai kakinya pecah-pecah. Hatta tatawarram qadama, sampai bengkak-bengkak. Tatafattar qadama, sampai pecah-pecah kakinya. Ditanya, ya Rasulullah, bukankah anda telah diampuni dosa yang masa lalu dan akan datang? Itu bukankah Rasulullah yang pintu surganya terbuka kalau yang ngetuk Nabi? Kata Nabi, afala akunu abdan syakura, kenapa aku tidak menjadi hamba yang pandai bersyukur? Aplikasi syukur dengan ibadah. Maka kalau kita diberikan nikmat banyak, artinya kita semakin banyak ibadah. Semakin banyak ibadah. Silaturahmi, sedekah, puasa sunnah, sholat malam kalau sempat, ya. Kemudian bagi-bagi rezeki, bagi kebahagiaan, ya. Lakukan apa yang bisa kita lakukan. Zikir, itu namanya bersyukur. Ya. Tapi kalau nikmat yang Allah berikan pada kita ternyata tidak kita gunakan untuk beribadah, maka itu hanya menambah beban kita di akhirat kelak. Karena kita sulit menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan ditujukan kepada kita. Karena setiap nikmat pasti akan ditanya. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Sungguh kalian benar akan ditanya tentang setiap nikmat yang kalian rasakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton yang dirahmati Allah, bagaimana pendapat Anda dengan tema kajian kali ini? Bermanfaatkah? Berikan pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Semoga Allah memberkahi kita semua. Amin. Jangan lupa klik like, subscribe, dan lonceng ya. Terima kasih.